Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas psikologi konsumen dalam membeli produk. Tahukah kalian bahwa konsumen dalam membeli produk itu tidak hanya menggunakan logika saja? Maksudnya begini, kalau misalkan produknya bagus dan harganya murah, belum tentu orang mau beli. Kalau misalkan produknya itu jelek dan harganya mahal, belum tentu orang tidak beli. Karena ada faktor psikologi. Psikologi ini sangat berpengaruh besar terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Mereka mau beli atau tidak, biasanya sebagian besar itu dipengaruhi oleh psikologi. Nah, seperti apa sih psikologi konsumen dalam melakukan pembelian produk? Kalau ingin tahu, tonton sampai habis, oke? Sebelum masuk ke yang pertama, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, kemudian nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau ada video-video baru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Oke, lanjut. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan. Well, kalau misalkan customer membeli suatu produk, pasti dia itu butuh atau enggak dia itu ingin. Nah, sebenarnya kebutuhan dan keinginan ini itu bisa diatur oleh kita sebagai penjual. Jadi kebutuhan ini tidak harus nunggu customer dulu butuh atau nunggu customer dulu ingin. Enggak, kita bisa ngeset bahwa customer butuh atau customer ingin dalam membeli produk kita. Oke? Salah satu contohnya gini, kalau misalkan ada seseorang yang dia itu nggak butuh jas hujan dan kamu jualan jas hujan, dia merasa nggak butuh karena setiap hari dia itu nggak pernah merasakan hujan, baik di jalan, di luar, atau dimanapun, dia tidak pernah dilanda hujan. Jadi dia ngerasa jas hujan itu nggak perlu. Nah, customer seperti ini sebenarnya adalah customer yang nggak butuh. Nah, customer seperti ini kalau misalkan kamu kasih informasi tentang hujan, misalkan informasi bahwa minggu depan kemungkinan besar akan hujan terus, hujan lebat, makanya butuh jas hujan. Kalau misalkan kamu sebagai penjual kasih informasi terus-menerus seperti itu kepada customer kamu, kemungkinan besar customer kamu akan menjadi butuh. Itu akan menjadi kebutuhan. Jas hujan akan menjadi kebutuhan dan itu akan beli di kamu kalau kamu menjaga hubungan yang baik dengan customer di awal, meskipun dia nggak butuh atau dia nggak ingin. Karena sekali lagi itu adalah psikologi customer yang menentukan bahwa dia butuh atau dia ingin sebuah produk itu, dan kita sebagai penjual bisa men-setnya. Oke? Yang kedua, rasa ingin tahu atau keingintahuan. Well, apalagi di zaman sekarang gitu ya, anak-anak milenial atau boomers, itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Kalau misalkan ada sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh, mereka itu kayak ingin tahu, ingin cepat tahu gitu loh. Apa sih maksudnya? Apalagi kalau misalkan ada hal-hal yang viral, mereka kadang mengikuti hal itu, padahal mereka belum tahu itu artinya apa. Padahal mereka belum tentu tahu itu baik atau enggak. Nah, saat kamu menjual produk, kamu harus memunculkan rasa keingintahuan itu. Kalau misalkan kamu ingin customer membeli di kamu, contoh gampangnya seperti ini. Kamu sering nggak di aplikasi TokTok itu melihat suatu barang yang aneh dan unik? Barang berfaedah lagi nih. Jadi ini tuh panci elektrik ya. Jadi aku baru beli sesuatu yang lumayan berfaedah. Kalian tahu nggak ini apa? Belanja barang random, cek. Kemudian kamu tertarik, padahal kamu sebenarnya nggak butuh. Padahal sebenarnya kamu nggak ingin. Karena rasa ingin tahu kamu, karena rasa penasaran kamu seperti apa sih barangnya, apakah barangnya ini benar-benar berguna sih, ini memang seperti apa sih cara menggunakannya, kok kelihatannya bagus, kok kelihatannya menarik. Nah, rasa ingin tahu itu mendorong dia untuk melakukan pembelian. Rasa keingintahuan itu bisa kamu ciptakan agar customer bisa beli produk kamu. Yang ketiga yaitu promo atau penawaran. Ya, promo atau penawaran ini sangat jelas. Kalau misalkan orang itu sebenarnya nggak butuh atau nggak ingin, tapi kalau misalkan kamu memberikan sebuah promo, kamu memberikan sebuah penawaran, contoh, beli satu gratis satu hanya hari ini, hanya di sini, beli satu dapat diskon 50% langsung. Kalau misalkan join membership, kamu dapat diskon 70% hanya hari ini. Nah, kalau misalkan ada penawaran-penawaran seperti itu, biasanya customer akan cenderung ke beli, akan condong ke beli, karena itu mempengaruhi psikologinya. Padahal sebenarnya mereka nggak butuh, mereka juga nggak ingin, mereka juga nggak ingin tahu gitu loh. Tapi karena ada penawaran tadi, ada promo tadi, sehingga memaksa customer itu untuk beli. Sebagai penjual, kamu bisa memanfaatkan promo atau penawaran ini untuk menarik pembeli agar membeli produk kamu. Oke?
Yang keempat yaitu tekanan. Dia mendapat pressure atau tekanan dari sekitarnya, entah itu dari keluarganya, dari lingkungannya, dari temannya, sahabatnya, dan sebagainya. Dia mendapat tekanan untuk segera membeli produk itu. Contohnya, kalau misalkan dia adalah anak sekolah, semua teman di sekolahnya itu menggunakan satu produk yang sama, dia sendiri yang nggak menggunakan. Meskipun dia nggak butuh, meskipun dia nggak ingin, biasanya itu ada tekanan sosialnya, dari sosialnya, untuk menyuruh dia beli, seolah-olah menyuruh dia untuk beli. Atau biasanya orang-orang yang menjual di pinggir jalan misalkan. Kalau misalkan nih ada orang rame datang ke sana, ada orang ngumpul di sana, ada keramaian di sana, orang pasti penasaran dong, wah ini ada apa nih gitu kan. Terus lingkungannya semuanya membeli. Nah, seolah-olah hal itu memberikan tekanan pada dia untuk segera membeli produknya. Padahal dia nggak butuh, padahal dia nggak ingin. Dan yang terakhir adalah hubungan baik. Nah, hubungan baik ini bisa dibangun dengan brand. Dengan kamu memiliki brand, selain bisa menunjukkan bahwa kamu itu profesional, produk kamu berkualitas, brand ini juga bisa menjaga hubungan kamu dengan customer kamu. Dan brand itu juga bisa meningkatkan penjualan, meskipun itu produk baru. Meskipun kamu tiba-tiba launching produk baru, customer nggak tahu sebenarnya itu produk apa, atau customer baru tahu, oh ini. Padahal di sebelahnya, kompetitor kita juga melakukan launching produk yang sama, juga memiliki produk yang sama. Atau di tempat lain juga ada produk yang sama, tapi customer tetap beli di kamu. Kenapa? Karena hubungan baik dia dengan brand kamu itu sudah terjalin. Makanya, kalau misalkan kamu ingin memulai bisnis, kamu harus membangun sebuah brand dan menjaga hubungan baik kamu dengan customer kamu. Oke, itu tadi beberapa psikologi konsumen dalam membeli produk. Well, kita semua sudah tahu bahwa sebenarnya konsumen itu lebih banyak menggunakan emosionalnya atau psikologinya untuk membeli suatu produk. Jadi tidak hanya logika saja, tidak hanya kalau barangnya murah dan barangnya bagus, customer pasti beli. Enggak kayak gitu. Kalau misalkan barangnya jelek, ataupun barangnya tidak bagus atau mahal misalkan, apakah customer tidak mau beli? Bukan berarti seperti itu. Belum tentu. Kalau misalkan kita mainkan dengan psikologinya, kita mainkan dengan emosionalnya customer, kita bisa seolah-olah menyuruh customer untuk membeli produk kita, apapun produk kita, berapapun harganya. Ya, yang wajar sih, jangan yang nggak wajar juga. Dengan memahami psikologi konsumen yang baik, tidak hanya membuat konsumen nyaman, tidak hanya membuat konsumen bisa membeli produk kita, tapi juga menjaga hubungan baik kita dengan konsumen. Karena kita bisa memenuhi kebutuhan psikologinya dia, tidak hanya kebutuhan produknya dia, tapi juga semua hal yang mereka rasakan itu mereka bisa nyaman dan enak berhubungan dengan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya untuk tahu video-video terbaru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.